Halo teman-teman, kali ini saya akan share 3 tipe nasabah yang dihindari DC pinjol. Nah, video kali ini saya buat khusus buat teman-teman yang sekarang sedang melakukan galbay atau gagal bayar di pinjaman online agar lebih paham tentang masalah ini, agar teman-teman jadi salah satu kriteria yang akan dihindari oleh DC pinjol. Jadi mohon simak video ini sampai habis ya teman-teman. Nah, yang pertama, nasabah yang mungkin dihindari debt collector adalah nasabah yang pasrah. Nah, ini adalah kriteria nasabah yang sudah mentok, nggak ada uang sepeser pun untuk membayar tagihan. Jadi dia pasrahkan dirinya, pasrahkan kepada debt collector. Kalau debt collector datang, dia bicara saja apa adanya tentang ekonominya yang sedang terpuruk, tentang pendapatannya yang sekarang tidak ada, dan dia sudah memasrahkan semuanya. Jadi dia ikhlas mau diapain saja karena dia tidak punya uang sepeser pun untuk membayar tagihan. Ini bisa teman-teman lakukan jika memang teman-teman sudah mentok, nggak punya uang untuk membayar tagihan pinjaman online. Debt collector kalau menghadapi orang yang seperti ini biasanya akan kabur ya teman, karena dia tidak ada harapan untuk ditagih uangnya karena dia mentok, nggak punya uang sepeser pun. Jadi debt collector akan mencoret dia dari daftar prioritas dan dia akan jadi aman ke depannya, tidak akan ditagih-tagih lagi oleh debt collector. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah nasabah yang menghindar dari DC pinjol. Dan ini sering terjadi dan banyak sekali orang yang sudah menerapkan ini. Jadi konsumen ini atau nasabah yang galbay ini, jika umpamanya debt collector datang itu pergi, debt collector datang itu langsung menghindar teman. Jadi dia kabur dari debt collector, istilahnya dia tahu kapan debt collector akan datang dan dia pergi dari rumah sekian waktu agar tidak didatangi debt collector. Nah, debt collector kalau datang ke rumah pasti tidak ada orang, kalau datang ke rumah pasti sepi rumahnya. Seperti itu terus menerus. Jadi lama-kelamaan debt collector akan bosan sendiri menghadapi orang yang seperti ini, karena ya tidak ketemu langsung ya teman. Sudah ditagih 5 kali tapi tidak pernah ketemu orangnya, rumahnya sepi terus, nggak ada orang di rumah. Jadi debt collector lama-kelamaan akan bosan dan mulai untuk melupakan nasabah ini, karena ya terbukti orang ini kabur-kaburan, tidak ada di rumah terus menerus. Debt collector akan mencoret dia dari daftar prioritas dan orang ini kemungkinan besar akan aman dari penagihan debt collector, karena ya kita tahu tidak akan bertemu dengan debt collector karena dia kabur-kaburan ya teman. Itu untuk yang kedua. Untuk yang terakhir atau ketiga adalah nasabah yang berani adu fisik. Dan ini banyak sekali terjadi di media sosial, Facebook, Instagram. Ada banyak sekali orang yang berani menghadapi debt collector, dia mengancam debt collector, mengajak duel, mengajak adu fisik. Nah, debt collector kalau menghadapi orang yang bertemperamen seperti ini, anarkis seperti ini, akan takut dengan sendirinya teman, karena dia tidak mau berurusan dengan hukum. Karena kita tahu kalau umpamanya kita adu fisik itu akan ada resiko, yaitu kena hukum pidana. Nah, ini sangat berbahaya sekali kalau umpamanya diladeni oleh debt collector. Jadi kemungkinan besar debt collector akan kabur, tidak akan menagih orang ini karena takut berurusan dengan hukum. Karena kalau umpamanya tidak diladeni, dia akan bawa belur. Umpamanya diladeni, dia juga akan berurusan dengan polisi. Jadi imbal baliknya sangat besar sekali, dan orang atau debt collector akan berpikir 2 kali untuk menghadapi orang yang seperti ini. Nah, dari ketiga ini teman-teman bisa pilih salah satu agar lebih aman ke depannya dari penagihan DC pinjol. Dan saya tidak menyarankan untuk yang namanya galbay atau gagal bayar. Sekali lagi tekankan di sini, untuk galbay atau gagal bayar itu bisa teman-teman lakukan jika memang teman-teman sudah mentok, nggak punya uang. Jadi jika teman-teman ada uang, mohon dibayar saja agar tidak ada masalah-masalah yang menyangkut teman-teman di kemudian hari. Dan ini sangat berbahaya sekali buat teman-teman. Jadi kalau ada uang ya dibayar saja, kalau nggak punya uang ya sudah galbay, fokus pada peningkatan pendapatan saja, jangan sampai fokus melunasi tagihan padahal teman-teman nggak punya uang sepeser pun. Nah, itu saja video singkat dari saya tentang 3 tipe nasabah yang dihindari DC pinjol. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Jika teman-teman kurang puas dengan video ini, bisa tulis di kolom komentar, ajukan pertanyaan, akan saya jawab sebisa saya. Ini saya video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.